bersikap manis atau baik suami istri satu sama lain memang bisa membuat hidup mereka berbahagia. Tapi suami istri mana yang bisa selalu bersikap manis atau baik satu sama lain? Kadang sikap pahit atau buruklah yang lebih mewarnai relasi suami istri. Namun bila suami istri mau ditolong oleh Yesus, maka mereka akan lebih dimampukan untuk bisa saling bersikap manis atau baik. Seperti dikatakan oleh lirik lagu berikut ini. Yesus manis sio sungguh manis lawange, biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Lah biar harta bombong ke langit, lah biar nama harum ke sohor, sing ada satu yang dapat lawan lain, coba Yesus tempat bergantung. Yesus manis sio sungguh manis lawange, biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Dari Ambon sampai di rantau orangnya, beta selalu angkat hati gandonge. Pak Tuhan Yesus jantung hati betai, pegangan tangan hidup. Yesus manis sio sungguh manis lawange, bila orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis lawange. Lawange, Yesus manis Lawange, Yesus manis lawange, Yesus manis Cemburu cinta bukan cemburu buta. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, relasi Tuhan dengan bangsa Israel umatnya seringkali digambarkan, disejajarkan dengan relasi suami dengan istri. Tuhan Allah seakan menjadi suami dari bangsa Israel, dan bangsa Israel seakan menjadi istri dari Tuhan Allah. Sebagai istri, bangsa Israel tidak pernah cemburu kepada Tuhan Allah sebagai suami. Mengapa? Sebab ya Tuhan Allah selalu setia mencintai mereka sebagai istrinya. Tetapi sebagai suami, Tuhan Allah tidak jarang cemburu kepada bangsa Israel sebagai istri. Mengapa? Sebab bangsa Israel tidak jarang memang gak setia mencintai Tuhan Allah. Bangsa Israel kadangkala menyelingkuhi Tuhan Allah
dengan cara mencintai dan menyembah Allah lain juga. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan Allah katakan, Aku adalah Allah yang cemburu. Ulangan 34 ayat 14. Ia ingatkan dan panggil bangsa Israel untuk bertobat, untuk kembali setia mencintai Allah seperti Allah mencintai mereka. Nah, bila cemburu itu jadi bagian yang wajar dari cinta Tuhan kepada bangsa Israel umatnya, demikian pula seharusnya dalam cinta suami istri. Dalam cintanya satu sama lain, suami istri boleh-boleh saja, wajar-wajar saja, kadang-kala saling cemburu. Asalkan cemburu mereka tetap cemburu cinta, bukan cemburu buta. Lalu apa bedanya antara cemburu cinta dengan cemburu buta? Ini bedanya. Cemburu buta itu bersumber dari kurangnya percaya diri atau dari kecurigaan atau perasaan memiliki yang berlebihan dari seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Akibatnya, seorang suami atau istri yang cemburu buta bisa terus dihantui oleh pikiran dan perasaan negatif yang berujung bukan hanya pada pertengkaran, konflik, tapi juga kepada kekerasan kata dan fisik, bahkan bisa berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Pernah seorang istri punya suami yang cemburu buta. Setelah 2 tahun menikah, cemburu suami makin menjadi-jadi, membuat istrinya jadi sangat tertekan hidupnya. Sebab istrinya antara lain tidak boleh sekali-kali terlambat pulang dari pekerjaannya di kantor dengan alasan apapun. Padahal istri kadang-kala terlambat karena alasan-alasan yang tidak bisa lain yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti lalu lintas macet. Kedudukan dan tanggung jawabnya di bank cukup tinggi, jadi orang-orang bisa pulang duluan tapi dia harus belakangan. Ada rapat dadakan dengan atasan dan lain sebagainya. Bila terlambat pulang, suami sudah menghadang di depan pintu rumah dan mencaci maki habis istrinya dengan kata-kata yang tidak masuk akal. Juga yang tidak beradab, seperti gak puas ya sama yang di rumah, sehingga masih cari kepuasan sama yang di luar rumah. Dasar pelacur, dasar tukang bohong, dan lain sebagainya. Tak jarang makian masih diikuti dengan nama-nama binatang. Dasar bangsat, anjing, babi, dan lain sebagainya. Karena benar-benar jengkel dan tidak tahan emosi, istri pernah pukul suami, tapi suaminya lebih kuat, malah balas memukulnya sehingga tubuh istri sampai memar-memar bekas pukulan suami. Bila sedang berjalan bersama suami, istri ketemu teman lama di sekolah atau teman kantor, istri dilarang untuk menyapa terlebih dahulu. Kalau balas sapaan teman lama atau teman kantor dengan ramah, sepulang di rumah, suami akan interogasi istri. Tuduh istri telah jalin asmara dengan teman-teman lawan jenisnya. Karena pengalaman cemburu buta suami seperti itu, istri sering merasa suami tidak mencintai dirinya. Sebab kalau mencintai dirinya, masa sih sebagai suami tega lakukan kekerasan verbal dan fisik terhadap istrinya, sehingga hidup istri sangat tertekan dan sangat tidak bahagia. Itulah yang buat istrinya timbang-timbang untuk bercerai dengan suaminya, kecuali suaminya mau sadari cemburu butanya dan berubah. Cemburu cinta, oh, sangat berbeda, bahkan berlawanan dengan cemburu buta. Cemburu cinta justru berasal dari kesadaran suami istri bahwa betapapun mereka saling mencinta, tetap saja mereka bukan orang-orang sempurna seperti Tuhan Allah yang sempurna. Itu berarti hanya kepada Tuhan Allah saja yang sempurna. Kita, suami istri, boleh mencintai 100%. Tapi kepada suami atau istri kita yang tidak sempurna, kita tidak pernah boleh mencintai 100%. Saya ulangi ya. Kepada suami dan istri yang tidak sempurna,
kita tidak pernah boleh mencintainya 100%. Kita boleh mencintai pasangan kita dengan persentase yang besar, mungkin 90% boleh. Tapi kita tetap harus sisakan sedikit persentase, mungkin 10% untuk cemburu cinta kepada pasangan kita. Mengapa? Sebab menyisakan 10% dari cinta untuk cemburu bisa membuat suami istri saling menyadari, saling mengingatkan bahwa mereka bukan Allah yang selalu setia. Mereka manusia yang bisa tidak setia. Justru karena bukan Allah, ketika ada tanda-tanda pasangan akan tidak setia atau bisa tidak setia, suami atau istri harus mencemburuinya dengan menyadarkannya, mengingatkannya, bahkan melarangnya berelasi dekat dengan seorang lawan jenis supaya dia tetap setia. Contoh, pernah ada suami istri yang percaya 100% kepada istri dan kesetiaan istrinya. Mengapa? Sebab istri dari keluarga broken home. Sejak kecil, ia dengan kakaknya hanya diurus oleh ibunya. Sebab ayahnya pergi bercerai dengan ibunya dan menikah lagi dengan seorang perempuan lain. Pengalaman pahit itu buat istri selalu ingatkan suaminya supaya setia ya. Jangan tidak setia ya seperti ayahku ya. Justru karena sering diingatkan untuk setia oleh istrinya, suaminya percaya 100% kepada kesetiaan istrinya kepadanya. Suami tetap percaya 100% kepada istrinya. Ketika istri sering diantar pulang ke rumah oleh seorang teman kantor lelakinya yang juga sudah berkeluarga. Sampai suatu hari, dengan menangis penuh penyesalan, istri mengaku salah minta maaf kepada suaminya karena ternyata ia hamil bukan dari suaminya, tapi dari teman kantornya. Suaminya mau bunuh diri karena syok. Syukur gereja mengetahui dan mendampinginya. Dalam proses panjang pendampingan, suami sadari kesalahannya. Ia memang telah mencobai kesetiaan istrinya. Dengan percaya kepada istrinya 100% yang hanya boleh kepada Tuhan saja. Dengan tidak pernah cemburu sedikit pun untuk sadarkan dan ingatkan bahwa larang istrinya berelasi dekat dengan seorang lawan jenis. Akhirnya mereka nggak jadi bercerai. Mereka tetap bersatu. Bahkan pelihara anak yang lahir dari perselingkuhan istri bersama anak-anak mereka sendiri. Hanya selanjutnya mereka selalu menyisakan 10% dari cinta mereka untuk saling cemburu cinta satu sama lain. Jika ingin cinta kita berkelanjutan dan bisa tetap membahagiakan, ingatlah agar sebagai suami istri kita selalu boleh, bahkan perlu saling cemburu cinta. Tapi biarlah jangan pernah kita saling cemburu buta. Amin. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, sebagai suami istri, Tuhan selalu panggil untuk kasih waktu kita berdua kepadanya. Jangan hanya kasih waktu untuk berbagai urusan lainnya yang buat kita berdua tak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Sebab datang berdua kepada Tuhan tak pernah percuma. Kuasa firman dan kehendaknya selalu dapat memampukan kita untuk lebih saling mencinta daripada saling cemburu. Untuk lebih saling cemburu cinta dan tidak pernah saling cemburu buta satu sama lain. Sekarang dengarlah panggilan Tuhan itu melalui lirik lagu berikut ini. Marilah saudara,
datang for Tuhan Yesus bawa hidup lebih baik, jangan sampai terlambat. Jangan ale dorang tinggal diam, buang waktu dengan percuma saja. Mari datang tuai, Yesus tunggu katong. Mari bersaudara, katong ikut Yesus pun firman-Nya. Jang katong mau ikut, katurang punya mau. Jang tunggu-tunggu nantilah, sekarang serahkan hidup cuai. Tuhan Yesus masih tunggu katong. Mari bersaudara, katong ikut Yesus pun firman-Nya. Jang katong mau ikut, katurang punya mau. Jang tunggu-tunggu nantilah, sekarang serahkan hidup cuai. Tuhan Yesus masih tunggu katong. Tuhan Yesus masih tunggu katong. Tuhan Yesus masih tunggu katong. Semoga Tuhan menolong kita bisa bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. Sampai katong baku dapat juai.